dari semuanya. Sikap menjadi Om Swastiastu. Silakan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang ajaran Trimurti. Yang sekarang kita lanjut belajar tentang sakti dari Dewa Trimurti, dan yang kedua adalah tempat pemujaan Dewa Trimurti. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Silakan berdiri lagi, sikap anjali lagi. Bapak pimpin dengan doa Saraswati Puja. Om Saraswati Namastudyam Warada Kara Karumini Sidir Bawantu Kara Kasami Sidir Astu Masadam. Om Saraswati Dewi Dipatu Nama Swa. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku yang cerdas dan hebat semuanya, dalam pagi. Bagus sekali. Mudah-mudahan di hari ini kita makin semangat, semakin ceria. Pada hari ini akan mengikuti pembelajaran dari Bapak sendiri. Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan penuh semangat mengikuti dalam pembelajaran. Baiklah anak-anakku yang cerdas, dalam kesempatan ini Bapak harapkan kalian mampu menunjukkan sakti dari Dewa Trimurti dengan benar, mampu membeda-bedakan pemujaan Dewa Trimurti dengan tepat, dan kalian memiliki sikap disiplin dalam melakukan pemujaan terhadap sakti-sakti Dewa Trimurti, serta lebih meyakini keberadaan sakti dari Dewa Trimurti dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang cerdas, setelah kita memahami Dewa-Dewa Trimurti, kita lanjutkan sekarang dengan sakti masing-masing Dewa Trimurti. Kata sakti itu berarti kekuatan dari semua dewa diwujudkan sebagai seorang dewi. Yang pertama adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati itu adalah sakti dari Dewa Brahma. Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan. Semua ciptaan Dewa Brahma tersebut berkat kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan wujud sebagai Dewi Saraswati. Dewi Saraswati disimbolkan berwajah yang cantik. Wajah cantik ini memiliki makna bahwa ilmu pengetahuan itu sangat menarik dan indah untuk dipelajari. Beliau didampingi burung merak dan angsa. Merak itu berarti memiliki kewibawaan. Kalau angsa itu adalah memiliki sifat kebijaksanaan. Beliau memiliki tangan 4. Keempat tangan itu masing-masing membawa senjata. Dewi Saraswati itu adalah memiliki kelebihan dari manusia biasa. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing tangan dari Dewi Saraswati memegang keropak, yang kedua wina, yang ketiga genitri, yang keempat adalah bunga teratai. Tangan pertama, beliau memegang keropak. Keropak sama dengan lontar. Lontar sama dengan buku. Jadi keropak atau lontar atau kitab ataupun buku merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kalian ingin pinter dan cerdas, rajin-rajinlah membaca buku-buku, karena buku adalah sumber pengetahuan. Tangan yang kedua memegang wina. Wina itu adalah sebuah alat musik yang menghasilkan suara yang merdu, alunan melodi yang memainkan, atau sebuah seni musik yang merdu. Kalau kalian ingin mempelajari pengetahuan, harus memiliki seni tersendiri untuk mempelajari pengetahuan. Setiap orang pasti memiliki seni yang berbeda atau memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Ada yang cepat paham dengan membaca, ada yang cepat memaham dengan mendengar, ada juga yang cepat paham dengan melihat, ada juga yang cepat paham langsung melakukan atau mempraktekkan secara langsung.
Tangan yang ketiga, Dewi Saraswati memegang genitri. Genitri itu adalah sebuah kalung yang terbuat dari buah genitri. Ini melambangkan adalah ilmu pengetahuan itu tidak akan habis dipelajari. Satu dipelajari, lanjut besok ada pelajari, dan seterusnya, tidak ada ujungnya. Itulah kalung, tidak ada ujungnya. Jadi, kalau kita belajar, tidak akan berhenti belajar sampai kita meninggal. Jadi pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Semasih kita hidup, kita tetap belajar. Dan yang keempat, Dewi Saraswati memegang bunga teratai. Tahu bunga teratai? Bunga teratai merupakan bunga yang paling suci. Kenapa dikatakan bunga teratai yang suci? Bunga teratai itu hidup di 3 alam. Di tanah, di air, di udara. Maksudnya, akarnya nandak di tanah, batang dan daunnya di air, bunganya mekar di udara. Dengan demikian, bunga teratai itu sebagai lambang bahwa ilmu pengetahuan itu sangat suci, bisa menguasai 3 dunia, 3 zaman. Siapapun yang menguasai ilmu pengetahuan, sekarang dia akan bisa menguasai, masa depan juga akan dikuasai, ataupun masa yang akan datang. Anak-anakku yang cerdas, itulah kekuatan Dewa Brahma yang memiliki sakti Dewi Saraswati yang merupakan sumber ilmu pengetahuan. Jadi, dengan pengetahuanlah hal-hal baru itu dapat tercipta. Sakti yang kedua adalah sakti Dewa Wisnu. Sakti Dewa Wisnu itu adalah Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dewi Sri itu adalah melambangkan simbol kemakmuran. Dewi Sri itu sering juga disebut dengan dewinya padi. Sedangkan Dewi Laksmi itu adalah dewi kebahagiaan. Itulah kekuatan Dewa Wisnu sebagai Dewi Sri dan Dewi Laksmi. Dalam tugasnya sebagai pemelihara, beliau selalu menganugerahi kemakmuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat. Sakti Dewa Trimurti yang ketiga adalah saktinya Dewa Siwa. Saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Uma, Dewi Parwati, dan Dewi Durga. Ketiga dewa ini adalah satu. Karena tugas dan fungsinya yang berbeda-beda, beliau memiliki ciri yang berbeda-beda. Beliau disebut Dewi Uma ketika beliau memberikan kasih sayang kepada umatnya. Beliau digambarkan memiliki wajah yang cantik dan lembut. Selanjutnya, ketika beliau diyakini sebagai penguasa gunung, beliau disebut Dewi Parwati. Beliau digambarkan memiliki wajah yang cantik juga dan indah untuk dipandang. Beliau disebut Dewi Parwati ketika memberikan sumber kehidupan bagi umat manusia. Dan yang ketiga, beliau disebut Dewi Durga. Beliau memiliki kekuatan memusnahkan alam beserta isinya yang sudah tidak berguna lagi. Beliau juga sering disebut dengan Dewi Kematian. Maka beliau digambarkan sebagai perempuan yang berwajah seram dan menakutkan. Nah, itulah kekuatan Dewa Siwa sebagai Dewi Uma, Dewi Parwati, dan Dewi Durga. Anak-anakku yang cerdas, kita lanjut pembelajaran hari ini adalah pemujaan Dewa Trimurti. Di rumah, kita memiliki tempat suci yang namanya sanggah atau merajang. Di sanggah, dalam sanggah ada beberapa bangunan suci yang letaknya di timur menghadap ke barat. Itu ada pelinggih namanya Kemulan. Pernah lihat Kemulan? Lihat gambarnya. Kemulan itu memiliki rong 3, maka kemulan itu sering disebut dengan rong telu, istilah Balinya. Disinilah pemujaan Dewa Trimurti. Tiap-tiap rong itu berstana dewa-dewa Trimurti. Yang paling kanan atau di arah selatan berstana Dewa Brahma. Yang paling kiri atau di paling rong yang paling utara berstana Dewa Wisnu. Dan rong yang paling tengah itu berstana Dewa Siwa. Jadi kemulan itu adalah untuk pemujaan Dewa Trimurti di tingkat lingkungan keluarga.
Selanjutnya anak-anakku yang cerdas, sekarang kita lanjut dengan tempat pemujaan Dewa Trimurti yang ada di setiap desa pekraman. Desa pekraman sering juga disebut dengan desa adat. Setiap desa pekraman atau desa adat memiliki pura kayangan 3 atau trikayangan. Yang dimaksud dengan trikayangan atau kayangan 3 adalah pura desa atau Balai Agung, pura pusah, dan pura dalem. Yang pertama, pura kayangan 3 yang pertama adalah pura desa atau Balai Agung. Pura ini khusus untuk memuja Dewa Brahma sebagai pencipta. Pada umumnya, pura desa ini dibangun di tengah-tengah wilayah desa pekraman bersangkutan. Yang kedua adalah pura pusah. Pura pusah sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu. Dalam pura pusah, pembangunan pura pusah di desa pekraman biasanya memilih arah ulu. Ulu yang dimaksud adalah arah utara atau arah timur. Maksudnya, pembangunan pura pusah di desa pekraman itu berusaha mencari tempat di arah utara desa itu atau di utara timur wilayah desa yang bersangkutan, atau di antara keduanya, antara utara dan timur, yang disebut dengan arah timur laut dari desa pekraman tersebut. Jika itu pura desa dan pura pusahnya terpisah. Ada beberapa daerah atau secara umum pura pusah dan pura desa itu menjadi satu areal, maka disebut dengan pura desa dan pura pusah. Yang terakhir adalah pura dalem. Pura dalem untuk memuja Dewa Siwa. Pura dalem ini biasanya dibangun di dekat kuburan atau setre. Secara umum, setre dan pura dalem ini dibangun di bagian hilir. Hilir itu bahasa Balinya tebenan, suatu desa pekraman bersangkutan itu sendiri. Yang namanya hilir, arah selatan dan arah barat. Jadi pembangunan pura dalem berusaha mencari lokasi di arah selatan desa tersebut atau di sebelah barat desa tersebut, atau kedua-duanya di barat daya dari desa pekraman tersebut. Nah, anak-anakku yang hebat dan cerdas, itulah pembelajaran kita hari ini tentang Sakti Trimurti, yaitu Dewa Brahma, saktinya Dewi Saraswati, Dewa Wisnu, saktinya Dewi Sri dan Dewi Laksmi, Dewa Siwa, saktinya Dewi Uma, Dewi Parwati, dan Dewi Durga. Begitu juga tempat pemujaan Dewa Trimurti. Di lingkungan keluarga ada tempat pemujaan Dewa Trimurti khusus, yaitu pada Peligih Kemulan yang ada di Sangah Kemerajaan kita masing-masing, dan di masing-masing desa pekraman terdapat pura kayangan 3, di mana pura desa atau Balai Agung untuk memuja Dewa Brahma, pura pusah untuk memuja Dewa Wisnu, dan pura dalem untuk memuja Dewa Siwa. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan untuk menambah wawasan kita memahami ajaran Trimurti. Cukup sekian dulu, Bapak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.